Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang baru duduk di kelas 4, kita belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Silakan teman-teman ikuti video pembelajarannya. Teman-teman di rumah silakan dibuka bukunya. Lihat di daftar isi tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Sekarang yang akan kita pelajari adalah subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Kemudian silakan dilanjutkan di bukunya. Tema 1, indahnya kebersamaan. Nah, ada gambar anak yang sedang membaca buku di jendela. Kemudian ada 3 buah bangun datar. Kemudian ada di dalam tulisannya. Silakan teman-teman baca. Kemudian ada lagi gambar di bawah. Seorang ayah menemani anaknya dan ibunya juga menemani anaknya yang sedang belajar. Kemudian kita lanjutkan teman-teman. Nah, ini adalah pembelajaran 1, halaman 1. Nah, lihat bukunya di rumah. Perhatikan di atas. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Tahukah kamu bahwa Indonesia terdiri atas banyak pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama? Ayo kita cari tahu lebih jauh tentang keberagaman itu. Kemudian ada tulisan warna hijau, ayo membaca. Nah, ini kita baca teman-teman. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun, tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Berikut adalah bacaan tentang keberagaman budaya Indonesia. Bacalah teks berikut dalam hati. Nah, teman-teman, untuk membaca teks di dalam hati itu diperhatikan mulut ditutup. Jadi tidak ada yang membaca sambil mulutnya terbuka. Berarti itu tidak membaca di dalam hati. Lihat judulnya, Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keberagaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, ini adalah bacaan di halaman 1. Perhatikan gambar yang ada di halaman 1 ini di bacaannya. Nah, selanjutnya di halaman 2 silakan teman-teman lanjutkan membaca sampai ke halaman bawahnya. Perhatikan juga gambar, ada seorang bapak berbaju putih memegang sebuah alat dan ada beberapa anak memakai baju tradisional pakaian daerah dan ada memegang alat musik. Nah, ini ada ceritanya di dalam bacaan tersebut. Silakan teman-teman pahami. Di halaman 3, tulislah nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf dengan nomor 1 sampai 5. Jadi, bacaan yang kita baca tadi, kita disuruh menulis nomor urut di sebelah kiri pada setiap paragraf. Paragraf itu ditandai dengan sebuah tulisan yang dijorokkan ke dalam. Nah, mana kalimat yang dijorokkan ke dalam dimulai dengan kata pawai. Pawai budaya sangat menarik. Nah,
pawai itu katanya dijorokkan ke dalam. Berarti di situ dimulai dengan paragraf pertama. Nah, di mana habisnya paragraf itu nanti menandakan paragraf selanjutnya kalau ada lagi kata yang dijorokkan ke dalam. Nah, kita lihat halaman 2. Nah, ternyata di halaman 2 ada lagi kata yang dijorokkan ke dalam. Berarti ini adalah awal paragraf berikutnya. Berarti ini adalah paragraf 1. Nah, kita tulis di sebelah kiri nomor 1, nomor urut 1. Selanjutnya, di sebelah kiri lagi paragraf 2 kita tulis nomor urut 2. Kemudian kita tulis nomor urut 3, kemudian kita tulis lagi nomor urut 3. Nah, begitu selanjutnya sampai nomor urut terakhir berapa paragraf tersebut semuanya. Nah, jika sudah begitu, kita lanjutkan teman-teman membaca yang tadi. Bersama teman kelompokmu, jawablah pertanyaan berikut untuk paragraf pertama. Nah, kita disuruh bersama teman kelompok untuk menjawab paragraf pertama. Nah, jika teman-teman di rumah belajarnya sendiri, nah itu bisa teman-teman mengusahakannya sendiri, tetap dipandu dari pembelajaran ini. Nah, di dalam kotak yang warna ungu, kita baca apa yang dibicarakan pada paragraf K1. Teman-teman baca paragraf K1 kembali, kemudian apa yang dibicarakan di sana ditulis semuanya di sini, di dalam kotak ungu ini. Ditulis semuanya di dalam kotak yang warna ungu. Semua yang dibicarakan di dalam paragraf 1 ditulis di sini. Tadi ada pawai, budaya, nah, kampung babakan. Nah, ditulis di sini. Setelah teman-teman menulis, maka lihat ada tulisan kembali, sampaikan hasil diskusimu di depan kelas. Nah, karena kita belajar di rumah, maka ini tetap ditulis di sini, nanti tugas ini akan dikumpulkan atau diminta oleh guru di sekolah. Nah, kemudian setelah itu ada hal penting yang perlu teman-teman ketahui terhadap materi pelajaran yang sekarang. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Nah, seperti yang kita baca tadi, ada 5 paragraf bacaan tentang pawai budaya tadi. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Jadi, satu paragraf ada gagasan pokok dan ada gagasan pendukungnya. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, ini wajib teman-teman ketahui dan harus teman-teman pahami. Apa itu paragraf, apa itu gagasan pokok, apa itu gagasan pendukung. Ini perlu teman-teman pahami. Setelah itu kita lanjutkan ke halaman 4. Masih berhubungan dengan bacaan kita yang tadi tentang gagasan pokok, tentang gagasan pendukung. Lihat, bacalah paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Sekarang teman-teman baca paragraf kedua dan temukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya. Kamu juga bisa berdiskusi dengan teman kelompokmu. Sampaikan hasilnya di depan kelas. Perhatikan diagram berikut ini. Karena kita akan membuat gagasan pokok dan gagasan pendukung, baiklah teman-teman dijelaskan untuk paragraf kedua mana yang gagasan pokok dan mana yang gagasan pendukungnya. Kita kembali ke bacaan yang tadi. Silakan teman-teman balik bukunya. Nah, sekarang kita sudah di halaman 2. Kita ke paragraf kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih, berlengan panjang, serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Dari paragraf kedua ini kita akan mencari gagasan pokoknya.
Yang pertama, yang paling banyak disebut di paragraf kedua ini adalah Maluku. Nah, itu harus teman-teman lihat. Sekarang kita hitung berapa kata Maluku di paragraf kedua ini yang kita baca sebentar. Maluku ada tiga. Ada tiga kata Maluku. Nah, jadi gagasan pokok dari paragraf kedua ini adalah di bagian terakhir paragraf kedua, yaitu budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, ini adalah gagasan pokoknya. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Kemudian gagasan pendukungnya, kalimat lain selain dari budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, kalimat lainnya itu adalah gagasan pendukungnya. Silakan kita tulis kalimat yang mana saja, yang satu kalimat atau dua kalimat. Nah, itu adalah gagasan pendukungnya. Nah, ini halaman 4 yang tadi. Temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung untuk paragraf 3, 4, dan 5. Teman-teman baca paragraf ketiga, kemudian gagasan pendukungnya, kalimat pendukung atau kalimat lain untuk menjelaskan gagasan pokok tersebut. Selanjutnya kita ke halaman 5. Nah, paragraf keempat sama dengan paragraf ketiga tugasnya teman-teman diisikan di sini. Silakan hanya diisi di buku. Paragraf kelima juga bacaan pawai budaya tadi. Paragraf kelima dicari gagasan pokoknya dan gagasan pendukungnya ditulis di sini. Setelah teman-teman mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung pada bacaan pawai budaya, maka di halaman 7 tuliskan kembali gagasan-gagasan pendukung dari paragraf 3, 4, dan 5 di kolom yang tersedia. Di kotak yang warna ungu, hanya gagasan pendukung saja. Sekarang kita baca, ada seorang anak berpikir di bawah, wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Ayo berlatih. Bertanyalah kepada temanmu untuk mencari informasi tentang keberagaman suku bangsa di kelasmu. Karena teman-teman tidak di ruangan kelas, maka mungkin teman-teman bisa bertanya kepada teman di sekitar tempat tinggalnya sekarang. Teman bermainnya ditanya daerah asal, nama siswa, daerah asal, ciri khas daerah. Nah, contoh, nama siswa Siti, daerah asalnya Padang. Ciri khas daerahnya, makanannya itu contohnya rendang, kemudian terkenalnya dengan rumah gadang. Nah, bisa jadi yang nomor 2, mungkin teman-teman punya teman atau sepupu atau siapapun daerah asalnya berbeda. Mungkin daerah asalnya dari Lampung, dari Jakarta, dari Jawa Timur, dari Papua. Nah, dituliskan di daerah asalnya. Kemudian ditanya apa ciri khas daerahnya. Nah, ini diisi sampai ke bawah. Ada berapa teman-teman mengisi sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 orang. Setelah teman-teman mengisi informasi tentang keberagaman suku bangsa, maka lihat di bawah tabel. Setelah mendapatkan informasi di atas, jawablah pertanyaan berikut. 1. Apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Jelaskan. Dari beberapa yang ditulis di atas tadi, mungkin sepupu, saudaranya, atau teman di samping rumahnya, apakah berasal dari daerah asal yang sama? Dijelaskan. Nah, misalnya tidak berasal dari daerah yang sama. Nah, kenapa? Mungkin temannya itu berasal dari Jawa, ayahnya dari Jawa, ibunya dari Kalimantan. Itu dijelaskan. Jadi tidak sekedar satu jawaban. Misalnya, apakah kalian semua berasal dari daerah asal yang sama? Tidak. Nah, kemudian tidak ada penjelasannya. Nah, itu tidak benar cara menulisnya di sini. Diberi penjelasan. 2. Apakah kalian mempunyai ciri khas daerah yang sama? Yang ketiga, bagaimana sikap yang seharusnya kalian tunjukkan terhadap perbedaan yang ada? Bagaimana seharusnya sikap kita? Nah, itu teman-teman tulis di kotak ini. Di kotak yang ditunjuk. Nah, bagaimana sikap karena kita berasal dari daerah yang berbeda-beda.
Perbedaan yang ada pada setiap daerah di Indonesia merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang patut kita syukuri. Tuliskan pada kolom berikut apa yang telah kamu lakukan untuk menghargai perbedaan yang ada. Nomor 1 telah ada dibuat contoh di sini. 1. Bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Nah, itu adalah salah satu sikap kita yang menghargai perbedaan. Kalau teman-teman sudah mencari yang 4, cara menghargai perbedaan, maka perhatikan, baca juga. Kamu juga bisa menuliskan contoh-contoh sikap yang tidak menghargai keberagaman yang kamu ketahui. Contoh, bermain hanya dengan teman yang satu suku bangsa. Nah, itu termasuk tidak menghargai keberagaman. 4 contohnya, tuliskan di kolom yang tersedia. Sebagai anak Indonesia, aku merasa bangga terhadap keberagaman yang ada. Menghargai perbedaan merupakan wujud dari semangat persatuan dan kesatuan. Jadi teman-teman, kita harus saling menghargai. Walaupun kita berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda agama, kita tetap saling menghargai untuk terwujudnya semangat persatuan dan kesatuan. Halaman 10, lihat. Sebelum kita baca, nah ini ada, kita perhatikan gambarnya dulu. Sepertinya ini alat musik, angklung, saluang, kecapi, kendang, dan tifa. Nah, sekarang kita lihat ke atas dalam warna merah. Ayo mengamati. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik. Berikut adalah contoh alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku di Indonesia. Cara memainkannya berbeda-beda. Nah, ini perlu diperhatikan teman-teman, dipahami ya. Alat musik dan cara memainkannya. Kemudian asal daerahnya. Alat musiknya pun berbeda. Kita lanjutkan teman-teman. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan alat musik, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Contoh alat musiknya, suling, daerah asalnya Jawa Barat, cara memainkan dan cara menghasilkan bunyi. Alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Sekarang untuk yang nomor 2, 3, 4, dan 5 teman-teman cari. Seperti yang tadi, nah seperti yang ini mungkin bisa kita tuliskan saluang. Maka kita tulis di sini saluang, daerah asalnya di mana, dan cara memainkan dan cara menghasilkan bunyinya bagaimana. Selanjutnya teman-teman cari alat musik yang lain. Tuliskan semuanya di tabel yang tersedia. Setelah itu, kita baca di bawah, setelah teman mengisi ini, kamu telah mengetahui berbagai alat musik dan cara memainkannya. Tahukah kamu bahwa di sekitar kita juga banyak sekali benda yang dapat menghasilkan bunyi? Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang bunyi. Nah, penting teman-teman di bawah sekali di halaman 11 paling bawah ini, amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Silakan teman-teman mencari di rumahnya 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan tersebut berbeda cara memainkannya. 5 benda yang teman-teman cari di rumah sekarang itu adalah 5 benda yang berbeda dengan cara memainkan atau cara membunyikannya, seperti ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Halaman 12, catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Nama benda. Nah, dari 5 benda yang teman-teman cari tadi, kita buat di sini nama benda, peluit, nama benda, peluit, cara menghasilkan bunyi. Peluit ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Nah, mungkin tadi teman-teman menemukan gitar di rumahnya, ada kakaknya atau ayahnya alat musik gitar. Nah, buat di sini nama benda gitar. Nah, bagaimana cara menghasilkan bunyi? Pokoknya alat-alat musik yang teman-teman temukan tadi tulis di dalam
tabel yang ditunjuk ini. Menurutmu, bagaimana bunyi dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Kotak yang berwarna ungu. Baik teman-teman, sekarang ada gambar anak. Kemudian kita baca apa yang diucapkannya. Tuhan Yang Maha Esa menganugerahkan kita indera pendengar. Melalui indera ini kita dapat mendengar dan menikmati hasil karya seni budaya yang beragam. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang hal tersebut. Bagaimana cara menghasilkan bunyi yang lebih keras atau lebih pelan? Teman-teman, ini ada pertanyaan. Alat pengeras suara. Ada anak yang sedang mendengarkan. Halaman berikutnya. Di atas kali kita baca, segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Nah, ini wajib teman-teman pahami ya, tandai seperti ini sekarang ini begini kan. Nah, ini wajib teman-teman pahami. Perhatikan yang di dalam kotak kuning. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Selanjutnya, ayo mencoba. Secara berkelompok, bunyikanlah berbagai jenis barang seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Usahakan agar bunyi yang dihasilkan enak didengar. Apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Sekarang teman-teman di rumah bunyikan jenis barang yang ada di rumah seperti botol, sendok, ember, dan tutup panci. Kemudian usahakan agar bunyi yang dihasilkan oleh benda-benda tersebut enak didengar. Nah, kalau begitu, apakah bunyi yang dihasilkan dari benda-benda itu sudah enak didengar? Mengapa? Nah, ini teman-teman jawab di sini. Di kotak yang warna ungu. Ini di halaman 14 ya. Halaman 15, masih tentang berhubungan dengan bunyi yang tadi. Apa yang dapat kalian lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kalian mainkan menghasilkan bunyi? Apa yang dapat kita lakukan dalam sebuah kelompok sehingga alat-alat yang kita mainkan menghasilkan bunyi? Apa yang kita lakukan? Nah, ini teman-teman tulis di sini, dalam kotak warna ungu. Setelah teman mengisinya di sini, kita baca kembali, ada pertanyaan di bawahnya. Bagaimana caramu dan anggota kelompokmu bekerja sama agar alat yang beragam itu menghasilkan bunyi yang enak didengar? Nah, bagaimana cara dari teman-teman dan misalnya kelompok teman-teman bekerja sama menghasilkan alat bunyi yang beragam tersebut? Menghasilkan bunyi dari alat yang beragam tersebut. Bagaimana caranya? Selanjutnya, dalam kehidupan sehari-hari banyak perbedaan yang kita temui. Mulai dari perbedaan agama, suku, ras, hingga warna kulit. Sebagaimana halnya sebuah permainan musik yang terdiri atas berbagai alat. Kehidupan nyata yang penuh dengan perbedaan pun dapat berdampingan dengan baik, asalkan setiap orang dapat saling menghargai keberagaman. Di halaman 16 kita sudah masuk ke pembelajaran terakhir di pembelajaran 1. Menghargai perbedaan akan memperkuat persatuan dan kesatuan. Semua orang harus hidup rukun meskipun memiliki perbedaan. Ayo renungkan. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai perbedaan di sekitarmu? Kerjasama dengan orang tua. Mintalah orang tuamu untuk menceritakan pengalamannya menghargai perbedaan di lingkungan sekitar rumah. Ceritakan hasilnya kepada gurumu. Sampai di sini pembelajaran 1, tema 1, subtema 1, kelas 4. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang disampaikan dari awal sampai yang sekarang di halaman 16 ini. Selamat bekerja teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bekerja teman-teman, tetap jaga kesehatan, cuci tangan. Selamat bekerja teman-teman, tetap jaga kesehatan, selalu mencuci tangan dan membersihkan diri sehingga kita tidak tertular oleh virus. Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.